Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya berdoa selalu dalam perlindungan Tuhan semuanya ya. Baik-baik saja, sehat dan kuat. Hari ini kita akan berbicara seputar tentang hari Sabat, hari kebebasan dan istirahat. Tetapi ada apa di hari Sabat itu? Ada persoalan di sana yang perlu diluruskan Tuhan atas kehidupan orang-orang. Maka mari kita membacanya di dalam Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Ini menjadi persoalan nantinya. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ini yang Tuhan luruskan. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ini yang akan kita bicarakan. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, seorang penulis naskah di sebuah agensi iklan yang bernama, ya saya anggap A gitu ya Bapak Ibu ya, ditemukan meninggal dunia karena bekerja selama 30 jam non-stop tanpa berhenti. Bisa dibayangkan. Mungkin mereka gila kerja, workaholics. Di bidang pelayanan pun ada pendeta yang gila melayani Tuhan, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani Tuhan tanpa istirahat. Mungkin istirahatnya kurang, sehingga saat khotbah ada banyak hamba Tuhan sampai drop, jatuh saat dia khotbah, kena stroke, kena sebagainya. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini kita diingatkan Tuhan tentang hari Sabat. Kita boleh bekerja, tapi bukan gila kerja. Kita boleh melayani, tapi kita bukan tipe-tipe orang yang gila melayani. Ada waktunya, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu refreshing, ada waktu untuk merefresh otak, belajar kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku, ingat aspek penting di dalam Alkitab, yaitu istirahat. Bapak Ibu, jangan mengabaikan istirahat. Banyak orang sibuk mencari uang dari pagi hingga malam, berjalan bertahun-tahun. Tiba-tiba dia mati muda karena kekurangan istirahat. Tubuhnya diforsir, tubuhnya rasanya lelah, tapi dia pakai terus mencari uang. Nah, ini yang kita akan mempelajarinya. Bagaimana orang Kristen menjalani produktivitas, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan di dunia, tetapi masih memiliki istirahat. Ada banyak orang di jam-jam istirahat malam, mereka masih sibuk dengan HP-nya, dengan bisnisnya, sibuk dengan laptopnya, mengerjakan segala sesuatu. Tidak bisa menaruh sejenak pekerjaan, kemudian tidur dengan nyenyak. Bapak, Ibu, Saudaraku, justru gila kerja ini itu merupakan satu ekstrim, yaitu melarang jemaatnya untuk mengobrol, untuk berolahraga, melakukan hal-hal yang sekuler di hari Sabat saat itu. Mungkin ada yang seperti itu sebagian. Bapak, Ibu, apa kata Alkitab sih tentang istirahat yang benar? Di awal-awal tahun, Bapak Ibu ya, kita mungkin di tahun yang lalu kita sangat sibuk sehingga lupa untuk berdoa, lupa untuk bertanya
kepada anak-anak, lupa bermain dengan anak-anak, sehingga anak-anak melihat bapak ibunya, mama papanya sibuk dengan pekerjaan, dia hanya ditemani pembantu. Ini yang akan menjadi persoalan kelak. Anak ini kesepian, mencari hiburan di luar yang menyesatkan. Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan tentang istirahat yang benar? Hari Sabat yang keliru itu hari kebebasan dan istirahat yang membebani. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Hari Sabat yang keliru itu hari kebebasan dan istirahat yang membebani. Mengapa dikatakan membebani Bapak Ibu Saudaraku? Markus 2 ayat 23 mencatat pada suatu hari, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Bapak Ibu, hari Sabat itu merujuk pada hari Sabat orang Yahudi tentunya ya. Saat itu pada suatu hari Sabat Yesus berjalan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melihat murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir-bulir gandum dan memakannya, orang Farisi langsung protes ya Bapak Ibu ya. Orang Farisi marah dan menuduh para muridnya melanggar hari Sabat. Mengapa orang-orang Farisi marah ya Bapak Ibu? Ingat di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25. Mengizinkan siapapun, khususnya mereka yang miskin, untuk memetik bulir-bulir gandum dari pinggir ladang tetangga yang belum dituai, asal tidak menggunakan sabit. Itu boleh Bapak Ibu, itu sah-sah saja. Jadi orang mengambil untuk dimakan secukupnya saja, tidak membawa sabit terus bawa pulang banyak, itu yang ngerampok ya Bapak Ibu ya. Ingat, tindakan menuai gandum dilarang dalam tradisi Yahudi waktu itu. Allah memerintahkan orang-orang Yahudi termasuk budak, hewan, dan tumbuhan tidak bekerja di hari Sabat. Dengan maksud agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. Namun tidak ada penjelasan bekerja seperti apa yang dilarang di hari Sabat. Ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu di Misna, catatan tertulis pengajaran lisan hukum Taurat ya Bapak Ibu ya. Di sana jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat salah satunya adalah menuai ya Bapak Ibu. Ini berarti hari Sabat yang pada mulanya diberikan Allah untuk beristirahat dan menyembah Allah diubah oleh orang Farisi menjadi hari yang begitu membebani. Bapak Ibu Saudaraku, ahli Farisi ini punya catatan-catatan pekerjaan apa yang tidak boleh, dia akan tulis secara detail, dijabarkan secara rinci. Sikap orang Farisi ini disebut legalisme. Legalisme itu apa, Bapak Ibu Saudaraku? Saya banyak berbicara tentang legalisme. Itu adalah kepatuhan yang ketat, yang harafiah dan berlebihan terhadap aturan-aturan yang dibuat firman Tuhan. Persyaratan agama sering tidak diucapkan, tetapi tetap sangat nyata, dan kegemarannya adalah memaksa aturan tersebut. Itu adalah ciri dari para legalis. Yang pertama, kepatuhan yang ketat, harafiah dan lebay terhadap aturan, Bapak Ibu kalau bahasanya sekarang. Misalnya di gereja tertentu harus pakai baju putih karena itu berlambangkan kekudusan. Jadi kalau orang datang pakai baju merah dianggap tidak suci, misalnya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak aturan-aturan gereja pada zaman sekarang justru kadang-kadang membebani jemaat. Mari kita kembali, apa sih maksudnya hari Sabat? Bukan hari yang membebani, tapi hari yang membebaskan. Bapak Ibu Saudaraku, hari Sabat sejati pada dasarnya adalah hari kebebasan dan istirahat. Lalu apa jawaban Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi? Jawabnya, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan pengikutnya kelaparan?
Bapak Ibu Saudaraku yang masuk ke rumah Allah di rumah Abyatar menjabat sebagai imam besar saat itu yang makan roti sajian. Sebenarnya itu khusus untuk para imam. Ya, itu tidak boleh dilakukan, tapi pengecualian karena dia adalah raja. Daud dan anak buahnya sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sedang kelaparan, mereka makan. Padahal roti itu tidak boleh. Daud raja Israel yang terbesar, kita tahu. Maka ia sama lebih berotoritas daripada Daud. Tuhan ingin mau katakan seperti ini. Kalau Daud saat itu dikecualikan boleh melakukan itu, makan roti sajian karena dia raja dan pengikut-pengikutnya kelaparan, mengapa Tuhan tidak? Tuhan itu melebihi dari Daud. Ya Bapak Ibu ya. Ingat, sementara itu Yesus memberikan alasan kepada muridnya tidak melanggar hukum Sabat. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Inilah makna Sabat sesungguhnya. Tafsiran ulang Yesus ini mengemakan Talmud, sumber utama hukum agama Yahudi, dan teologi maksud saya ya, dan teologi Yahudi di dalam Yoma 85b titik 2. Di sana hari Sabat diadakan untuk manusia. Berarti pada awalnya Allah menetapkan hari Sabat untuk memberkati umat manusia dan meningkatkan kesejahteraan mereka, berupaya untuk istirahat supaya jerih lelahnya itu, dari segala rutinitas itu dia bisa beristirahat dari segala jerih lelahnya. Dengan kata lain, prioritas hari Sabat adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kita jujur, kalau orang yang tidak punya di hari Sabat, masakah dia tidak boleh bekerja? Apakah dia bisa memuji Allah pada saat perutnya kosong? Apakah dia bisa konsentrasi menyembah Allah pada saat keluarganya dalam keadaan kelaparan? Inilah yang Tuhan ajarkan. Kalau ada anak-anak Tuhan mempunyai kelebihan uang, mempunyai kelebihan bahan pangan, yang lain sibuk mencari uang, tapi hasilnya sedikit. Ada beberapa anak Tuhan yang dia bekerja dengan sedikit waktu menghasilkan uang banyak. Mengapa tidak berbagi? Sehingga anak-anak Tuhan di hari Sabat semua bisa duduk tenang beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya memikirkan perut. Paling tidak kita berbagi dengan orang lain. Di hari Sabat kita ingat saudara-saudara kita mungkin ada yang kesulitan keuangan dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan seharusnya memberkati orang tersebut, bukan justru menghakimi. Hei, kamu mengapa kok bekerja di hari Minggu pada di hari Senin sampai Sabtu? Misalnya kalau Sabatnya kita sekarang hari Minggu ya Bapak Ibu ya, kalau Sabatnya Yahudi di hari Sabtu. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang yang miskin ini berkata, ya, karena kami tidak punya uang. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak makan. Ini tanggung jawab Bapak Ibu Saudaraku dan saya. Kalau orang itu membutuhkan pertolongan, kita tidak bisa pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang, tapi kita akan berbagi dengan orang lain. Baiklah Bu, saya akan sediakan sembako supaya Ibu bisa beristirahat, beribadah dengan tenang. Ini lebih baik daripada Anda, para legalis, selalu menuntut orang lain sama seperti Anda. Apa yang dapat kita pelajari? Ketidakkonsistenan para legalis di sini. Sebagian orang Farisi yang pusatnya adalah hidupnya hukum Yahudi, ternyata dia justru melanggar hukum Yahudi. Orang dilarang melakukan ini dan itu, tapi kalau ternaknya sampai jatuh terprosok, dia akan membantu ternaknya. Jangan sampai ternaknya mati karena itu sumber kekayaannya. Kalau orang lain nggak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Anak-anak Tuhan seringkali mempelintir firman Tuhan. Seringkali anak Tuhan memakai firman Tuhan untuk menyerang sesamanya. Tetapi para legalis ini sering membenarkan diri sendiri. Inilah ahli Farisi, ahli Taurat yang akan kita pelajari. Jangan sampai kita menjadi orang yang legalisme, memahami firman Tuhan dengan ketat, dengan secara harfiah, tidak minta bimbingan Tuhan, sehingga apapun yang dikatakan itu
terasa kaku, mengikat, membebani. Ingat, hari Sabat untuk beristirahat, untuk memuji Allah, untuk merefresh otak kembali. Karena tubuh manusia itu tidak robot, butuh istirahat. Tubuh manusia itu rentan dengan sakit, rentan dengan namanya polusi-polusi udara di sekeliling kita. Maka kita butuh untuk beristirahat. Bekerja boleh, mencari uang boleh, berekreasi juga boleh Bapak Ibu, karena dengan berekreasi otak menjadi fresh. Tapi jangan rekreasi terus lupa beribadah kepada Tuhan. Saya seringnya itu suka jalan-jalan tapi sering absen gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan contoh saya ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan mempelajari seperti yang Tuhan mau. Hari Sabat adalah hari kebebasan dan istirahat yang sejati. Ingat Bapak Ibu, orang-orang Farisi mengubah makna hari Sabat menjadi manusia untuk hari Sabat, di mana mereka tidak lagi memprioritaskan kebutuhan manusia, tapi lebih memprioritaskan ritual hari Sabat. Itu lebih penting daripada manusia itu entah kelaparan, entah sakit, dia no reckon you. Tidak peduli. Mereka tidak memperdulikan jika para muridnya itu tidak memiliki persediaan makanan saat itu. Hanya memetik bulir-bulir gandum itu menjadi persoalan bagi mereka. Pada memetik bulir gandum dengan penuai itu berbeda makna ya Bapak Ibu ya. Para legalis memaksa aturan tertentu pada orang lain dan menghakimi mereka dengan membabi buta tanpa belas kasihan. Mereka dapat disebut sebagai orang toksik. Ya Bapak Ibu yuk, ciri-ciri orang yang toksik itu menurut Gary Thomas adalah roh yang membunuh di mana mereka berada. Kenapa begitu? Membunuh sukacita sesamanya, serta damai sejahtera, bahkan mengancam kewarasan Anda. Orang seperti ini selalu membuat Anda bete. Jauhi orang-orang yang seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, ada banyak anak-anak Tuhan itu jadi toksik. Jadi anak-anak Tuhan yang selalu mengomentari teman-temannya. Oh, enggak boleh gini, enggak boleh gini. Seakan-akan dia paling bagus dan orang lain jelek. Ini membuat hati anak Tuhan yang karena dijuliti tadi, dia merasa tersakiti, merasa jengkel, lelah menghadapi orang seperti ini. Memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi bukan berarti kita menjadi manusia yang sangat tajam mulutnya, menghakimi orang lain dengan menggunakan firman Tuhan. Jangan pakai firman Tuhan secara harafiah sedangkan Anda tidak minta tuntunan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan ngomong seperti ini pada zaman dahulu apa? Konteksnya apa dan relevansinya buat kita apa, sehingga kita menjadi orang yang kaku dalam beragama. Kedua kesimpulan Yesus di atas berdasarkan otoritasnya. Hanya ingat, Yesus itu bukan hanya keturunan Daud, tapi dia Tuhan atas hari Sabat. Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia menetapkan dan menguduskan hari Sabat supaya manusia beristirahat. Dari pekerjaannya dari hari ke hari, dia beristirahat, mempunyai waktu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, beribadah, menyembah Allah, berelasi dengan tetangga yang biasanya sibuk ke kantor dari pagi hingga malam. Di hari Sabat setelah beribadah menyapa tetangganya. Mungkin lagi bikin mie banyak, tetangganya diberi. Inilah kepedulian terhadap sesama yang diminta Tuhan, bukan ritual Sabatnya. Anda setia menjalani hukum Sabat, tetapi Anda tidak memperdulikan sesamamu yang sedang kelaparan, sedang mengalami kecelakaan di depanmu. Anda sibuk, aku akan mengutamakan Tuhan. Anda salah. Utamakanlah Tuhan itu dengan cara memperdulikan sesamamu. Ingat Bapak Ibu, kebebasan sejati di dalam Kristus. Kristus memberikan kebebasan sejati kepada umat Allah, sehingga kita mengalami sukacita dan kedamaian di dalamnya. Bukan suatu kepaksaan. Tuhan itu memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Pengalaman ini mengakibatkan mendorong kita tidak gila bekerja atau gila melayani, tetapi bekerja melayani sesuai dengan porsi yang tepat.
Jangan karena sibuk mencari uang sehingga di gereja pun HP-nya jalan terus bisnisnya, mendengarkan firman Tuhan sambil membicarakan bisnis dengan rekan kerjanya. Taruh HP-nya dulu, off-kan dulu. 2 jam Anda beribadah kepada Tuhan tidak menjadi miskin kok. Tenang Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudaraku punya toko, dari Senin sampai hari Minggu buka terus. Ya kalau Bapak Ibu ingin seperti itu, anak buahnya juga kasihan. Pegawaimu juga butuh istirahat. Seandainya kalau Minggu diberikan libur 1 hari, itu tidak akan membuat Anda miskin, Bapak Ibu. Mungkin bisa Anda ibadah sore, toko ditutup siang. Dari pagi buka sampai siang. Siang istirahat, sore Anda beribadah kepada Tuhan. Jadi biarkan anak buah Anda istirahat di hari Minggu. Kalau Anda memang benar capek, tokonya ditutup dulu. Istirahat. Kalau Anda memiliki segudang uang sekalipun, tapi kalau tubuh Anda sakit, apalah gunanya itu? Mungkin Anda berpikir, aku akan mencari uang untuk anak cucuku sehingga anak cucuku tidak menjadi miskin. Bapak Ibu, Allah itu memelihara umatnya. Anda menyiapkan waktu untuk bekerja, menyiapkan waktu untuk beristirahat pun itu adalah ketetapan Tuhan supaya Anda ini harmoni hidupnya. Anda ini hidup itu ada seninya, tidak monoton. Hidup itu perlu berelasi dengan sesama. Jangan sampai kita menjadi orang yang gila kerja tetapi lupa, sampai makan saja lupa. Akhirnya sakit. Kalau sudah sakit, Anda berdoa, Tuhan, mengapa Engkau berikan cobaan seperti ini kepadaku? Padahal Bapak Ibu Saudaraku tidak menjaga pola makan dengan baik. Sibuk mencari uang, makan saja lupa. Atau mungkin sibuk menyimpan uang sehingga makan sangat diiris, sehingga Anda kurang gizi misalnya. Ya, ini Bapak Ibu harus perlu seimbang. Bekerja, beristirahat, makan, berolahraga. Semua butuh keteraturan hidup, Bapak Ibu. Tuhan ingin Anda itu menjadi orang yang teratur, sehingga tubuhmu itu bukan robot. Tubuhmu itu ada zona-zonanya di mana harus beristirahat. Otak juga harus beristirahat supaya kembali cerah, kembali beraktivitas dengan refresh. Ya Bapak Ibu ya. Ingat, berhentilah membebani orang lain dengan kebebasan palsu yang Anda maknai dengan kaku setiap perintah-perintah Tuhan di Alkitab. Kebebasan palsu adalah kebebasan dengan segudang norma agama. Karena kita telah menemukan kebebasan dan istirahat sejati di dalam Kristus, maka kita tidak perlu membebani orang lain dengan kebebasan palsu yang mereka tidak dapat mengalami istirahat yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana, memaknai firman Tuhan dengan hikmat Tuhan. Belajarlah firman Tuhan, jangan sepenggal-sepenggal. Belajarlah firman Tuhan dengan telaten, dengan berkelanjutan. Oleh karena itu, berhentilah menetapkan aturan lisan di dalam ibadah gereja, menghakimi orang Kristen lain yang tidak mentaati aturan lisan gereja Anda. Jadi kita tidak merasa gerejaku paling sempurna, gerejamu tidak sempurna. Kita akan belajar sebagai anak-anak Tuhan, belajar untuk memaknai firman Tuhan itu dengan hikmat Tuhan, sehingga tidak membaca secara kaku firman Tuhan. Anda akan menjadi orang-orang Farisi di akhir zaman. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat. Tuhan ajarkan kita tidak boleh gila kerja. Hari Sabat untuk beristirahat dan untuk kembali merefresh otak kita, tubuh kita, memuji Allah, menyembah Allah, berbagi berkat dengan orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya dibukakan pintu hatinya, mendengar firman Tuhan, hatinya tergerak. Yang sulit sekali tidur Bapak Ibu, karena terpikir dengan pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya. Pasrahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan ditaruh,
baca firman Tuhan, saat teduh. Tuhan berikan aku waktu tidur yang nyenyak. Dengan tidur yang nyenyak, tubuh Anda menjadi sehat kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan. Diberkatilah orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai kesudahan zaman.